Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembinaan mental oleh Bapak Dr. Andes Syarifuddin MH. Kepada Bapak dipersilahkan. Izin Bang, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang sama kita hormati pula Bapak Hakim Tinggi, yang kami hormati Bapak PLT Sekretaris, Bapak Ibu para pejabat struktural dan fungsional, teman-teman dari ASN dan PP NPN, karyawan dan karyawati Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang sama-sama berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat memulai tugas, memulai rutinitas kita di setiap minggu, setiap pekan, dimulai dari hari Senin ada pembinaan mental yang merupakan kesempatan kita untuk saling mengisi, saling mengingatkan, dan saling mengevaluasi apa-apa yang telah kita lakukan selama kita ini diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita dihidupkan ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, ya, kita ini diciptakan untuk hidup dan mati ini hanya Allah ingin melihat siapa yang terbaik di antara kita ini, amalnya. Jadi kita tidak sia-sia untuk hidup ini. Mulai dari kita dilahirkan sampai dengan kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain hanyalah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian yang terbaik itu nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita memasuki hari ke-6 di bulan Muharram. Baru saja kita berada di tahun 1445 Hijriah. Tentu kita diharapkan agar selalu mengingat-ingat apa saja sih yang telah kita perbuat selama kita ini diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Innallaha khabirum bima ta'malun. Poin penting yang perlu kita garis bawahi pada ayat ini adalah agar kita pandai-pandai untuk mengintrospeksi diri kita, sudah sejauh mana kita ini melakukan amal-amal kebaikan selama Allah SWT memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Kita patut bersyukur. Seperti saya dikasih umur 56 tahun sekarang. Pak Ketua mungkin 66. Ya, masuk. Ibu Wakil kita 60. Ya. Rata-rata hakim tinggi kita ada yang 56, 57, ada yang 60. Kemudian pejabat-pejabat kita bentar lagi ada yang akan menuju masa pensiun karena sudah umur 58, ada 60, 61, 62 dan seterusnya. Kita coba mengoreksi, ya, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah selama kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah telah melakukan hal-hal yang terbaik? Nah, inilah maksudnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr tadi. Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita ini akan bisa memprediksi dan memperhitungkan hal-hal apa saja yang dimaksud dengan kita ini bermuhasabah, mengoreksi diri, karena sebagaimana sahabat Umar Ibnu Khattab berkata, hendaklah kalian menghisab, mengoreksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 3 makna yang terkandung di dalam proses muhasabah. Yang pertama, muhasabah ini menjadikan kita sosok pembelajar. Kita belajar dari diri kita atau belajar dari pengalaman orang-orang yang berhasil. Kira-kira apa yang membuat kita ini menjadikan orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang menurut cerita itu mempunyai kelebihan. Sosok pembelajar sejati adalah sosok yang selalu berpikir dan berpikir sehingga mampu mengakumulasi ilmu yang didapat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal kecil misalnya, apakah selama ini kita sudah dapat menikmati kalau kita melakukan sholat? Coba kita hitung-hitung, ingat-ingat sudah berapa kali kita mendapatkan kenikmatan pada saat kita sholat. Atau kita, kalau kita sholat itu selalu buru-buru, kita yang penting menyelesaikan kewajiban, tidak perlu lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai langsung bubar, pergi, bangun, tidak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan-kebiasaan yang mungkin
kita perbaiki. Begitu juga tugas-tugas kita, tugas keseharian kita dalam menjalankan amanah dalam hidup ini, baik amanah yang berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan akhirat, apakah kita sudah jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu dari segi sholat. Kemudian kebiasaan seperti yang disampaikan oleh Pak Khalis beberapa waktu yang lalu, ya jangan sampai kita ini dilupakan oleh Al-Quran karena kita jarang membaca Al-Quran. Kita sudah diberi kesempatan dalam waktu sebulan menyelesaikan 1 juz. Itu mengaji 1 juz lama banget ya, yang seharusnya bisa selesai dalam 1-2 hari, itu diberi waktu sebulan. Sebulan belum selesai juga. Nah, ini perlu kita lihat kembali kebiasaan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Jangan sampai kita tunda-tunda. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita percepat, kenapa harus diperlambat? Itu maksudnya. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada tugas-tugas di kantor kita, ya mari kita segera menyelesaikan. Karena walaupun dilihat tugas itu tidak penting mungkin, tetapi pada saatnya sangat penting. Karena keseluruhan, kalau diakumulasi nilai pekerjaan itu, ternyata yang kecil-kecil itu juga masuk menjadi hal penting. Ya, mulai dari Bapak Ibu Hakim, panitia pengganti, ya panitra muda, kesekretariatan, dan kita semua yang bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini mempunyai tugas untuk bagaimana mensukseskan, menyelesaikan dengan segera tugas-tugas itu. Ya, kalau kita di Hakim Tinggi misalnya, beberapa waktu yang lalu ada diberitahukan ya pendapat hakim sampai kita tunda-tunda, padahal itu segera pada saat sidang terakhir harus selesai. Sebenarnya itu pekerjaan gampang saja ya. Tetapi karena mungkin ada kesibukan, terus dibarengi dengan beberapa ya tugas-tugas lain, karena tidak segera diselesaikan, akhirnya tertunda-tunda. Mungkin ini ya termasuk kami yang Hakim Tinggi itu menjadikan pembelajaran bahwa tugas itu segera diselesaikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, makna yang kedua dari muhasabah ini adalah merupakan ikhtiar yang lebih baik di masa depan. Kalau kita udah tahu apa kekurangan-kekurangan kita sekarang ini, tentu akan berusaha menjadikan hal yang terbaik itu kita utamakan. Kita mendorong agar kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang bagus, kurang baik, itu kita tinggalkan dan kita tingkatkan menjadi hal yang lebih baik lagi, sehingga
kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu dapat kita perbaiki. Dalam kehidupan kita ini memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kalau sudah selesai urusan dengan akhirat, urusan dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk bersegera untuk membenahi diri, mengejar keutamaan-keutamaan dunia untuk kepentingan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Jadi, apabila kita sudah selesai melaksanakan salat, segeralah kita bertebaran di muka bumi ini untuk mencari keutamaan-keutamaan Allah. Tetapi jangan lupa wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika kalian mau beruntung, perbanyaklah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali, walaupun diperintahkan untuk segera bertebaran, ya, mencari keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, tapi jangan lupa segera untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan kebiasaan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Minimal kita dapat meningkatkan amal ibadah kita, mulai dari pagi ada kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Kemudian di atasnya lagi ada kebiasaan untuk sholat sunat duha. Kemudian pada saat-saat kita melaksanakan sholat wajib, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat-sholat sunat sebagai pendamping sholat wajib. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu malam, kita dianjurkan untuk sholat tahajud minimal. Karena sholat-sholat sunat itu banyak kan gitu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu kita akan diberi keberuntungan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang diberi keberuntungan itu adalah mereka-mereka yang tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yang tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita sedang pembinaan seperti ini, juga diberi kesempatan kita untuk berinfak. Tadi ada kotak amal, kita berinfak. Ya, semakin hari semakin ditingkatkanlah berapa yang kita masukkan dalam kotak amal. Jangan hanya dilihat-lihat aja, ya, atau yang dimasukkan semakin hari semakin kecil. Awalnya bisa 100.000, kemudian bisa berakhir sampai 2.000. Ya, dan kalau hari ini kita masih memasukkan uang 2.000, berarti tidak ada peningkatan. Ya, coba kita berusaha untuk, ya, semakin hari semakin baiklah dalam beramal. Minimal
kita dapat meningkatkan kualitasnya, ya. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, makna muhasabah itu mendorong jiwa untuk berprestasi. Karena amal-amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi apapun yang kita lakukan, menurut firman Allah Subhanahu wa taala ini, nilainya tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nilai keikhlasan kita pada saat kita beramal. Semakin baik kita beramal, maka semakin besar pula nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kita ini akan kembali kepada penilaian Allah. Siapa yang banyak bersyukur, yang menunjukkan kesyukurannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka sebenarnya kita ini bersyukur untuk diri kita sendiri. Kita menjadikan muhasabah atau introspeksi diri ini, kita semakin berprestasi. Prestasi kita sehari-hari akan bisa kita tingkatkan kalau kita serius. Kalau kita serius untuk menyelesaikannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini dapat kita simpulkan bahwa muhasabah itu minimal ada 3 indikasinya: menjadikan kita sosok pembelajar, belajar terus untuk berupaya menjadi yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita berikhtiar lebih baik di masa yang akan datang, di masa depan. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang hari ini sama dengan kemarin. Orang yang beruntung itu orang yang hasil karyanya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Apalagi hasil karya hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita berupaya, mumpung kita ini masih diberi kesempatan hidup, menurut yang sering disampaikan oleh Pak Ketua, nikmat yang terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, napas masih naik turun. Itu yang selalu saya ingat kalau Pak Ketua memberikan sambutan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat hidup, diberi napas masih naik turun. Alhamdulillah. Ya. Saya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya kasih contoh diri saya saja. Pada saat saya mulai sakit dulu di bulan Januari 2023, itu rasanya hidup ini sudah tidak ada artinya lagi. Karena istirahat tidak bisa, tidur tidak bisa, makan tidak berselera,
kemudian tenaga tidak ada. Kayaknya kita ini, saya ini sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah SWT. Tetapi karena adanya semangat hidup, semangat untuk sehat, minimal kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah berikan aku hidup sampai besok pagi. Setelah pagi kita masih hidup, alhamdulillah Engkau memberikan kesempatan sampai dengan pagi ini. Ya Allah berikan umur sampai dengan nanti sore. Begitu terus sampai dengan 2-3 bulan baru bisa agak longgar, karena napas ini sangat pendek. Untuk bicara saja tidak bisa karena batuk terus. Akhirnya Allah memberikan jalan. Ada salah seorang dokter yang memberi obat itu pas dengan keinginan saya. Namanya dokter siapa itu ya? Dokter penyakit dalam Sumardi. Suntikan beliau itu, suntikan pertama, suntikan kedua, luar biasa bagi saya. Itu menghilangkan napas yang pendek itu menjadi leluasa, tenaga bertambah. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan untuk hidup sampai dengan sekarang. Alhamdulillah sudah dipasang ring 2, semakin bagus. Mas bisa bicara dengan Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya tidak bisa seperti ini. Alhamdulillah, ini patut kita bersyukur. Bapak Ibu mungkin belum diberi ujian dengan sakit, peliharalah kesehatan agar selalu sehat. Pelihara. Karena awalnya saya ini pertama karena malas untuk ngontrol, kedua malas untuk minum obat. Sudah tahu ada penyakit gula, tapi kita tidak menyadari itu. Yang penting tidak ngecek kesehatan gitu. Ini dari pengalaman saya kepada Bapak Ibu sekalian, jagalah sehat. Karena kalau sudah sakit itu tidak enak, sangat tidak enak. Begitu Allah memberikan kenikmatan kita ini sehat, wah luar biasa rasanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.